Gemuruh tabuh dan warna-warni budaya kembali menghidupkan panggung Pesta Kesenian Bali ke-48. Mengusung tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, perhelatan ini menjadi ruang perjumpaan antara seni, tradisi, dan nilai-nilai spiritual yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Bali. Pantai yang indah, adat seni budaya di Bali. Pembukaan PKB ke-48 ini ditandai dengan pemukulan kul-kul sebanyak 5 kali oleh Gubernur Bali Wayan Koster, didampingi Wakil Menteri Pariwisata dan Ketua DPRD Provinsi Bali. Ritual simbolis ini menjadi penanda dimulainya rangkaian Pesta Kesenian Bali, sekaligus melambangkan semangat persatuan dan kebersamaan. Dengan mengaturkan Om Awigenamastu Namo Sidam, pada hari ini Sabtu, Saniswara Umanis Sumsang melepas Ped Aye atau Pawai sebagai rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Om Santi 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 Om Rahayu. Pemukulan kul-kul oleh Gubernur Bali, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, Ped Aye Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 telah dilepas. This is the Gianyar Regency with Sastra Winaya Tirta. Di tengah semaraknya parade pembukaan, Duta Kabupaten Badung hadir dengan penampilan yang memukau, menyuguhkan kisah budaya yang tak hanya menarik perhatian penonton, namun juga merefleksikan kekayaan identitas dan jiwa Bali yang terus hidup dari generasi ke generasi. Yang dipancarkannya. Terkait dengan tema yang diusung dalam PKB Provinsi Bali yang ke-48 ini dengan tema jiwa suda parisuda gitu. Kita di Kabupaten Badung kan sudah diberikan program juga yang dimana tematik yang diberikan kepada kita adalah Dewa Ruci. Nah, sejalan dengan tujuan dari Pesta Kesenian Bali yang ke-48 ini, di mana di sana terkait dengan pemuliaan personal, ya, Badung berkomitmen ya untuk mengikuti seluruh materi kegiatan yang disampaikan dalam PKB ini, Pesta Kesenian Bali yang ke-48 ini. Ada 10 materi, ke 10 materi itu Badung mengikuti. Dan dari tujuan kegiatan Pesta Kesenian Bali ini adalah sebagai bentuk penggalian, pelestarian dan pengembangan dari seni, adat dan tradisi yang ada di Provinsi Bali dan di Kabupaten Badung khususnya. Komitmen serius ini dibuktikan oleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Badung di dalam 10 materi itu yang di breakdown ke dalam 28 kegiatan. Ada lomba, ada parade, ada pawai, dan ada pergelaran. Duta Kabupaten Badung hadir dalam Ped Aye PKB ke-48 dengan mengusung tema Kala Mandala, sebuah konsep yang menggambarkan pertemuan antara ruang dan waktu dalam perjalanan kehidupan manusia. Melalui tema ini, Badung mengajak masyarakat merefleksikan proses penyucian diri dan pencarian keseimbangan batin yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Perjalanan tersebut diterjemahkan melalui rangkaian penampilan seni dan budaya yang disusun secara bertahap. Dimulai dari kehadiran Jegek Bagus Badung dalam balutan Payas Agung,
yang menampilkan identitas dan keanggunan budaya Badung. Penonton juga disuguhkan karnaval kreatif berbahan daur ulang seperti simbol transformasi dan harapan bahwa setiap proses kehidupan selalu memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tersentuh panas dunia. Kembali ke Pet Aye, Kabupaten Badung. Suasana parade kemudian semakin hidup melalui penampilan tari sekar Jepun dan rejang sutri yang diiringi gong suling serta semar pegulingan. Gerak para penari menggambarkan kelembutan, bakti, dan keharmonisan yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali. Kemudian jiwa dalam perjalanan kehidupan. Perangga hadir membawa piranti penuh bangsa. Dari anak-anak hingga dewasa, sebagai simbol sebuah pengabdian yang terus mengalir tanpa pamrih, tanpa henti. Setelah menampilkan nilai-nilai keharmonisan dan bakti, Duta Kabupaten Badung juga menghadirkan Siat Jake yang menggambarkan pergulatan batin manusia antara Dharma dan Adharma. Iringan bala ganjur yang menggema menambah semangat sekaligus menguatkan pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Ganjur menggema sebagai panggilan jiwa untuk bangkit, untuk sadar, untuk kembali pada keseimbangan. Sebagai puncak penampilan, Duta Kabupaten Badung mengangkat kisah Dewa Ruci yang menceritakan perjalanan Bima dalam mencari kebenaran sejati. Kisah ini menjadi penutup yang kuat sekaligus menegaskan pesan Kala Mandala bahwa pencerahan dan keseimbangan sesungguhnya berawal dari pengenalan terhadap diri sendiri. Menjadi perjalanan hidup, sebuah transformasi dari keramaian menuju keheningan, dari pencarian menuju penemuan. Tidak hanya menonjolkan keindahan visual, Duta Kabupaten Badung dalam Pet Aye Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun ini juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk turut ambil bagian dalam parade. Kehadiran mereka menjadi pesan tentang inklusivitas, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kondisi fisik, melainkan oleh semangat dan cahaya jiwa yang dimiliki. Dari cahaya yang dipancarkannya. Pada barisan awal kontingen Kabupaten Badung, sejumlah penyandang disabilitas turut ambil bagian menampilkan pertunjukan yang memikat perhatian penonton. Duduk di atas kursi roda, mereka dengan penuh percaya diri membawakan tari baris dan tari condong.
Penampilan tersebut menjadikan bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi hambatan untuk berkarya dan menjaga warisan budaya Bali. Bagi para peserta disabilitas, keterlibatan dalam Pet Aye menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan dan bakat yang mereka miliki. Kehadiran mereka sekaligus menegaskan bahwa panggung kesenian adalah ruang yang terbuka bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Jadi kami merupakan teman-teman penyandang disabilitas dari Yayasan Cahaya Mutiara. Jadi pada kesempatan kali ini kami diundang dari Sanggar Pakandalan Agung dan juga pemerintah Kabupaten Badung untuk berkolaborasi menampilkan, kalau saya sendiri menampilkan tari baris tunggal dan teman-teman lainnya perempuan itu menarikan tari condong. Jadi tentunya ini kita kan udah sering melakukan pementasan itu baik di acara-acara pemerintah ataupun hotel. Tapi ini merupakan kesempatan luar biasa sekali bagi kami untuk pertama kalinya kami akhirnya bisa tampil di Pet Aye di Pawai PKB tentunya 2026 ini. Dan tentunya rasanya sangat bangga sekali. Semoga kita bisa mewakili teman-teman disabilitas dan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa jika teman-teman disabilitas diberikan kesempatan dan juga akses, kami mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa kami juga bisa berkesenian seperti itu. Jadi ini merupakan ruang yang sangat baik sekali bagi kami untuk bisa mengekspresikan diri kami bahwa menunjukkan disabilitas juga mampu. Keikutsertaan mereka menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Badung dalam mendorong kesenian dan kebudayaan yang inklusif. Bahwa pelestarian budaya bukan hanya menjadi milik kelompok tertentu, melainkan ruang bersama yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Di sisi lain, antusiasme juga terlihat dari para peserta lainnya yang terlibat dalam Pet Aye Kabupaten Badung. Mereka mengaku telah melakukan persiapan sejak beberapa bulan lalu demi menampilkan pementasan terbaik di hadapan masyarakat. Proses latihan yang panjang tersebut tak hanya membangun kekompakan antar peserta, namun juga menumbuhkan rasa bangga karena dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian seni dan budaya Bali. Oke, hari ini itu pembukaan Pesta Kesenian Bali yang kedua yang di tahun 2026. Kebetulan saya ikut dan tergabung di Pet Aye Kabupaten Badung. Nah, hari ini saya perannya sebagai penari ekor airnya. Untuk persiapannya kita mulai itu di bulan Mei kemarin, jadi ada beberapa kali pertemuan dan 2 hari yang lalu kita sudah melakukan gladi. Dan hari ini hari hanya, jadi kita akan melakukan Pet Aye mewakili Duta Kabupaten Badung. Kalau pesan dan kesannya udah pasti senang sekali kita dikasih kesempatan untuk berpartisipasi kembali untuk ikut mengharumkan nama kabupaten. Kali ini kabupatennya bukan kota kembali, tadi kabupaten untuk di Provinsi Bali. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam satu barisan Pet Aye Kabupaten Badung menunjukkan bahwa kebudayaan mampu menjadi ruang pemersatu yang merangkul semua kalangan, mulai dari generasi muda, seniman hingga penyandang disabilitas, yang seluruhnya mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menunjukkan potensi yang dimilikinya. Kita di dalam Pet Aye ini melibatkan kurang lebih 400 personil. Dan karena konsep kita adalah pemerataan, seluruh masyarakat Badung yang dalam hal ini punya potensi seni yang terhimpun di dalam sanggar, komunitas, itu kita libatkan di dalam Pet Aye ini. Dari anak-anak bagaimana kita menggali potensi-potensi mereka, potensi-potensi seni dan termasuk sanggar-sanggar yang sudah kita bina juga di Badung untuk ikut berperan aktif nanti di dalam kegiatan Pet Aye ini. Dan salah satu yang juga kita tidak kesampingkan bahwa di disabilitas itu mereka juga ada yang punya potensi seni. Nah, ini juga kita libatkan. Konsep kesetaraan ini kita munculkan di dalam
tema dari Atmakerti sekarang ini. batin yang lebih dalam. Semangat inklusivitas ini menjadi salah satu pesan kuat yang dibawa kontingen Kabupaten Badung dalam Pet Aye tahun 2026 ini. Bahwa pelestarian budaya akan semakin kuat ketika memberi ruang partisipasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Keelokan dan kemegahan sajian Duta Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali terus mengundang decak kagum ribuan pasang mata yang memadati area Pet Aye Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini. Tak hanya menampilkan kreativitas seni dan kekayaan tradisi, setiap fragmen yang dibawakan juga mengandung pesan filosofis tentang kehidupan manusia dan hubungannya dengan semesta. Menariknya, di tengah rangkaian penampilan tersebut, para peserta Duta Kabupaten Badung turut melakukan aksi memungut sampah. Aksi ini dilakukan setelah pertunjukan Siat Jake sebagai simbol kepedulian terhadap permasalahan lingkungan yang menjadi tantangan bersama saat ini. Penampilan Duta Kabupaten Badung pun mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Melalui Pet Aye Kala Mandala, Badung berhasil menampilkan sebuah sajian yang tak hanya memukau secara visual, namun juga kuat dalam pesan dan maknanya. Menjadi perjalanan tubuh, sebuah transformasi dari keramaian menuju kehadiran. Ya, hari ini kan kita bersama-sama menyaksikan Pet Aye Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Dan secara umum seperti yang saya lihat, saya saksikan bersama bahwa penampilan Pet Badung pada sore hari ini sangat maksimal dan cukup bagus, dan saya selaku Bupati sangat senang, apresiasi, dan mudah-mudahan penampilan untuk tahun ke depan lagi akan jauh lebih baik lagi. Tentu ada beberapa memang yang perlu perlu dievaluasi kembali. Tentu nanti kita akan bicara dengan tim secara internal nanti. Mudah-mudahan nanti seiring dengan pelaksanaan PKB ke depan nanti akan bisa diperbaiki secara komprehensif gitu ya. Waduh, cukup banyak gambarnya, tapi secara rinci saya anggarannya belum ini. Yang jelas kami sangat perhatian kepada pelaksanaan PKB ini, karena bagaimanapun juga kan seperti yang sering saya sampaikan bahwa PKB ini kan menjadi ajang bahwa dalam rangka pelestarian daripada seni kita sekaligus sebagai wahana untuk pengembangan seni kita. Ada kesempatan buat seniman-seniman kita untuk lebih banyak berkarya, terutama dalam rangka untuk keberlanjutan daripada seni kita yang bagian daripada mendukung budaya kita. Ya. Pak, tadi ada disabilitas untuk mensetarakan seniman itu, gimana Pak pendapatnya? Oh ya, memang kami di dalam pelaksanaan di Badung ini kan ada satu kesetaraan ya. Perlakuan antara masyarakat difabel dengan masyarakat yang lain juga sama tuh. Terbukti kami juga dalam kebijakan kami juga membantu masyarakat yang difabel kan. Setiap bulan kita bantu 1 juta rupiah ya. Jadi itu juga bagian daripada equality. Equity artinya ada kesetaraan antara masyarakat difabel dengan masyarakat yang normal kan. Nah, dan hari ini juga Duta Kabupaten Badung dalam Pet Aye menunjukkan bahwa itu juga ditunjukkan kesetaraan, di mana difabel pun diberikan ruang untuk ikut untuk ikut tampil dalam Pet Aye ini gitu. Ya, oke. Pesan yang ingin disampaikan sederhana, bahwa keseimbangan hidup tak hanya dibangun melalui harmoni dalam diri,
namun juga melalui tanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar. Pertama, karena harapan itu kan gratis ya. Kenapa kita harus membatasi kan begitu? Kita berharap dengan dimunculkannya segala potensi seni yang ada di Badung, ini juga mampu nanti menopang visi misi dari kepala daerah sehingga endingnya nanti dengan pariwisata budaya yang ada di Badung ini mampu meningkatkan PAD kita. Jadi kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tentunya Sanggar Pakandalan Agung dan juga pemerintah Kabupaten Badung yang sudah senantiasa memberikan kami kesempatan hari ini untuk bisa ikut tampil dalam pawai PKB PEDAYE. Tentunya ini kesempatan luar biasa dan dengan hal ini Kabupaten Badung menunjukkan eksistensinya bahwa inklusif itu benar-benar bisa diciptakan di Kabupaten Badung dan tentunya kami berharap Kabupaten Badung kedepannya bisa menjadi kota yang lebih ramah disabilitas lagi dan tentunya semakin baik lagi ke depannya. Di tengah derasnya arus modernitas, Duta Kabupaten Badung memilih untuk tidak sekedar menampilkan tontonan. Mereka menghadirkan sebuah renungan bahwa peradaban akan tetap berdiri tegak selama manusianya masih mengingat dari mana ia berasal dan kemana ia akan pulang.